Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan semoga sehat selalu untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Gawarti MPD selaku dosen pengampuh dan Ibu BC Quraini SPD MPD selaku dosen mitra pada mata kuliah perawatan keluarga, serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat umur dan kesempatan sehingga bisa mengikuti perkuliahan online sekarang ini. Baiklah, perkenalkan, nama saya Sabana Marwa selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada kesempatan hari ini. Materi yang akan kami presentasikan adalah perawatan keluarga lansia. Sebelum memulai diskusi dan presentasi, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok saya. Yang pertama Siti Aisyah Permatasari, yang kedua Siti Nurhidayah, dan yang ketiga Siti Nasra Mulia. Lansia merupakan seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, baik pria maupun wanita, yang masih aktif beraktivitas dan bekerja, ataupun mereka yang tidak berdaya untuk mencari nafkah sendiri sehingga bergantung kepada orang lain untuk menghidupi dirinya. Lansia atau lanjut usia didefinisikan sebagai penurunan, kelemahan, meningkatnya kerentanan terhadap berbagai penyakit dan perubahan lingkungan, hilangnya mobilitas dan ketangkasan, serta perubahan fisiologis yang terkait dengan usia. Lansia bukan suatu penyakit, namun merupakan tahap lanjut dari suatu proses kehidupan yang ditandai dengan penurunan kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan stres lingkungan. Batasan-batasan lansia. Di Indonesia, lansia atau lanjut usia adalah usia 60 tahun ke atas. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia pada bab 1 pasal 1 ayat 2. Beberapa pendapat ahli tentang batasan usia adalah sebagai berikut. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, ada 4 tahapan. A. Usia pertengahan atau middle age. Usia itu usia 45 sampai dengan 59 tahun. B. Lanjut usia atau elderly. Usia 60 sampai 74 tahun. C. Lanjut usia tua. O. Usia 75 sampai 90 tahun. D. Usia sangat tua, very old. Usia 90 tahun ke atas. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, lanjut usia dikelompokkan menjadi usia lanjut, yaitu usia 60 sampai dengan 69 tahun, dan usia lanjut yang risiko tinggi, yaitu lebih dari 70 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Klasifikasi lansia. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, klasifikasi lansia terdiri dari: pertama, pralansia, yaitu seorang yang berusia antara 45 sampai dengan 59 tahun. Kedua, lansia ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih. Ketiga, lansia lanjut usia resiko tinggi ialah seorang yang berusia 60 tahun atau lebih dengan masalah kesehatan. Keempat, lansia potensial, lansia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan kegiatan yang dapat menghasilkan barang atau jasa. Kelima, lansia tidak potensial ialah lansia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nasra Mulia yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Adapun materinya yaitu karakteristik lansia. Yang pertama ada jenis kelamin. Lansia lebih didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Artinya ini menunjukkan bahwa harapan hidup yang paling tinggi adalah perempuan. Yang kedua ada living argument. Angka beban tanggungan adalah angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya orang tidak produktif, umur 15 tahun dan 65 tahun, dengan orang yang berusia produktif umur 15 sampai 64 tahun. Yang ketiga ada status perkawinan. Penduduk lansia ditilik dari status perkawinannya, sebagian besar berstatus kawin 60% dan cerai mati 37%. Yang keempat ada kondisi kesehatan. Angka kesakitan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk
mengukur derajat kesehatan penduduk. Materi selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perawatan lansia. Yang pertama ada memprioritaskan keamanan lansia. Kedua, perhatikan kebutuhan nutrisi. Ketiga, memenuhi kebutuhan lainnya. Keempat, membantu lansia untuk tetap aktif berkegiatan. 5, menerima bantuan dari orang lain. 6, memahami kondisi kesehatan lansia. 7, membuat jadwal dengan anggota keluarga lain. 8, mendampingi saat mengurus legalitas berkas. 9, penting memastikan lansia. 10, pengawasan menjaga kesehatan diri sendiri. Perawatan kulit lansia. Secara umum, para lansia memerlukan perawatan kulit khusus karena kulit yang menua sangat tipis dan kering. Jika menjadi terlalu kering, kulit para lansia rawan retak dan mengalami peradangan atau dermatitis. Hal ini memudahkan masuknya bakteri yang dapat menyebabkan infeksi. 1. Jangan terlalu sering mandi. 2. Apabila mandi air hangat, jangan terlalu lama, cukup 10 menit. 3. Gunakan sabun yang kadar pelembabnya tinggi. 4. Aplikasikan pelembab ke kulit setelah mandi. 5. Berhati-hatilah agar tidak mengalami luka baring, terutama bagi lansia yang sudah tidak dapat mengontrol bak dan babnya. Lansia butuh sering berubah posisi, miring kanan kiri, untuk menghindari terjadinya borok akibat tekanan. Selain perawatan kulit yang khusus, para lansia sebaiknya 1. Tidak merokok atau berhenti merokok sama sekali. 2. Hindari terlalu sering terkena pajanan matahari. 3. Tetap terhidrasi dengan baik dengan minum air putih lebih banyak. Bahaya pada masa lansia. 1. Bahaya fisik. 2. Penyakit dan hambatan fisik. 3. Kurang gizi. 4. Mengendurnya kemampuan sosial. 5. Kecelakaan. 6. Bahaya psikologis. Itulah pemaparan dan pembahasan dari kelompok kami mengenai perawatan keluarga lansia. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Demikianlah presentasi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.